Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Lokasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam berhasil diidentifikasi berdekatan dengan lokasi kabel laut PLN. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa diperiksa penyidik KPK terkait korupsi dana hibah Provinsi Jatim. Kisah inspiratif perjuangan anak penjual es kocok di Ponorogo yang diterima kuliah di Institut Teknologi Bandung. Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya terdeteksi oleh Remotely Operator Vehicle (ROV) serta dan alat sonar dari KRI Pulau Vanildo berada di dalam kedalaman 49 meter. Bangkai kapal tersebut hanya berjarak 30 meter dari kabel bawah laut PLN di Selat Bali yang menjadi objek vital nasional. Perpanjangan waktu operasi SAR gabungan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali kian dioptimalkan. Melalui pemantauan dari KRI Pulau Vanildo, visual KMP Tunu Pratama Jaya berhasil terekam secara visual. Meski menunjukkan perkembangan, temuan bangkai kapal pada kedalaman 49 meter ini sangat mengkhawatirkan. Sebab dari pantauan tim SAR, bangkai kapal hanya berjarak 30 meter dari kabel laut PLN yang menjadi sarana penyuplai energi listrik ke Pulau Bali. Karena posisinya berdekatan dengan kabel laut, PT PLN tidak merekomendasikan penyelam untuk melakukan penyelaman karena berbahaya. Dalam rekaman bawah laut, visual yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya tampak terlihat samar. Kuatnya arus membuat kamera pendeteksi kapal sempat hanyut. Pencarian bangkai kapal akan dimaksimalkan dengan diterjunkannya KRI Spika. Kapal ini akan berfokus pada perekaman visual bangkai kapal yang diharapkan lebih maksimal. Ternyata posisi kapal bergerak ya, berpindah karena mungkin kondisi arus laut mungkin kami juga butuh masukan, dan posisi per hari ini tadi yang disampaikan jaraknya cukup dekat dengan kabel laut kami, sehingga pasokan listrik ke Bali saat ini masih berjalan normal, tapi kami tetap melakukan pola waspada ya, karena kita mengantisipasi, kita belum tahu dampaknya kondisi kapal terhadap kabel laut kami, sehingga kami tetap membutuhkan pantauan ya, informasi dari hari ke hari untuk memastikan bahwa kondisi kapal ini tidak mengganggu kabel laut ini yang dapat sedikit mengurangi pasokan listrik ke Pulau Bali. Sementara saat perpanjangan operasi SAR, satu persatu jenazah yang diduga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan oleh petugas SAR maupun nelayan. Jenazah tersebut kemudian dibawa ke posko antemortem untuk penyelidikan lebih lanjut. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami erupsi, menyemburkan awan panas dengan jarak luncur hingga 4.000 meter ke arah Besuk Kobokan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga di kaki Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaan. Letusan erupsi Gunung Semeru tertinggi di Pulau Jawa ini terekam CCTV terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Semeru memuntahkan awan panas dengan jarak luncur mencapai 4.000 meter mengarah ke sisi tenggara gunung. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi itu terekam dalam seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm selama 3 menit 34 detik. Kendati erupsi dan jarak luncur awan panas masih berada di radius aman, namun BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Untuk dampak ini tidak ada, nihil. Himbauan untuk masyarakat? Tetap untuk himbauan masyarakat, terutama di kaki Gunung Semeru, penambang lokal ataupun pekerja yang di sana, mohon tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan terjadinya
lahar dingin ataupun susulan erupsi Gunung Semeru. Untuk status Gunung Semeru saat ini? Untuk status Gunung Semeru di level 2 tetap waspada. Hingga Kamis pagi, status Gunung Semeru berada di level 2 waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak kawah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur Kamis pagi. Pemeriksaan di Gedung Rektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 9.45 WIB. Melalui jalur pintu belakang gedung Tribrata, Mapolda Jatim menggunakan kendaraan mobil Innova berwarna hitam. Proses pemeriksaan dilangsungkan pada pukul 10 pagi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Kepala Biro Adpim Pemprov Jawa Timur, Pulung Kausar, yang datang pukul 9 pagi di Mapolda Jatim, tidak memberi keterangan apapun terkait pemeriksaan orang nomor 1 di Pemprov Jawa Timur tersebut. Hovifah Indar Parawansa menjadi saksi dalam pengusutan dugaan korupsi dana hibah Pokmas atau kelompok masyarakat di Jawa Timur pada tahun anggaran 2021-2022. Sementara organisasi masyarakat anti korupsi MAKI Jawa Timur yang berkomitmen melakukan pendampingan hukum terhadap Hovifah menegaskan jika Hovifah hanya dimintai keterangan. Yang kami sampaikan, kami akan datang untuk mendampingi Ibunda Gubernur Jawa Timur dalam permintaan keterangan dari KPK yang dibutuhkan untuk 4 tersangka, yaitu Agus Natian Marsadat, Ahmad Iskandar, dan Mas Bagus. Jadi memang kami dampingi beliau. Artinya sampai hari ini MAKI masih menerima konfirmasi pemeriksaan akan dilakukan di Polda Jatim. Betul, jam 10 pagi di ruangan Krim Khusus Polda Jatim. Oke, dan Selalu datang. KPK telah mengusut kasus korupsi dana hibah Pokmas Jatim sejak tahun 2022. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak, mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, dan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menetapkan Koordinator Pengelola Dana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas sebagai tersangka korupsi senilai 5 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka langsung ditahan. Yuki Firmanto, usia 40 tahun, tertunduk usai ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di 27 puskesmas. Tersangka sempat 2 kali mangkir dari panggilan tim penyidik. Setelah panggilan ketiga atas kasus yang menjeratnya saat menjadi koordinator pendamping pengelola dana BLUD tahun 2021-2022, tersangka diperiksa selama 3 jam dan langsung ditahan. Endang Tirtana, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengatakan, tersangka Yuki Firmanto diduga memanipulasi dokumen kontrak dan jasa pelayanan kesehatan puskesmas di Kabupaten Mojokerto. Akibatnya negara rugi lebih 5 miliar 41 juta rupiah dari total dana BLUD sebesar 5,2 miliar rupiah. Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YF, tepatnya saat ini adalah penyerahan tersangka dan barang bukti yaitu tahap 2 terhadap tersangka YF atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penggunaan dana BLUD Puskesmas di wilayah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2021 sampai tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5 miliar 41 juta 779.000 rupiah. Untuk mempermudah penyelidikan, tersangka ditahan hingga 20 hari ke depan sebelum kasusnya disidangkan. Selain melakukan penahanan, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto juga menyita sejumlah aset milik tersangka. Tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.
Berkat prestasi dan kesungguhannya belajar, anak penjual es di Ponorogo diterima sekolah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Remaja yang tinggal di desa tersebut berprestasi dan memiliki ratusan piala dari kejuaraan matematika, biologi, hingga fisika tingkat nasional. Di gang sempit inilah Afan Ferdiansyah Hilmi tinggal, tepatnya di Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Di rumah sederhana berukuran 60 meter persegi, remaja 19 tahun ini tinggal bersama adik dan kedua orang tuanya. Namun ketika masuk rumah, ratusan piala berjajar di atas meja dan etalase. Di antaranya piala juara 1 bidang matematika, biologi, hingga fisika. Piala-piala tersebut didapat anak pertama dari dua bersaudara pasangan Eko Yulianto 55 tahun dan Umi Latifah 50 tahun sejak kelas 2 sekolah dasar. Tidak hanya tingkat daerah, namun juga tingkat nasional. Untuk mengasah kemampuannya, Afan selalu memilih belajar mandiri di rumah. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan tidak membebani orang tuanya. Selain aktif berlomba di bidang yang berkaitan dengan teknik kebumian, Afan juga pernah mengikuti Olimpiade Sains Logika Matematika Nasional dan Olimpiade Geosains di ITB saat masih kelas 10 SMA. Udah kayak daftar, nyetor, terus kayak cuma berdoa aja, kayak lolos, alhamdulillah, kalau nggak lolos ya udah. Terus gimana awalnya kok bisa target ke situ, itu apa yang dilakukan adik awal itu apa? Ya kebetulan kan saya pernah ikut lomba diadakan di sana. Terus kayak saya lihat langsung kondisi ITB, kayak gimana itu ITB, kayak sebagus itu. Saya pengen ke sana, kayak harus bisa ke sana. Itu kayak udah saya bertekad dari kelas 10 itu udah kayak ngejar nilai terus biar kayak minimal nilai saya bagus, terus punya prestasi di sana biar bisa nyoba SNBP di sana. Ketekunan siswa SMA Negeri 1 Ponorogo itu membuat kedua orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai pedagang es kocok sangat bahagia. Kedua orang tuanya sama sekali tidak mengira jika anaknya bisa tembus dan lolos masuk universitas ternama. Dulu perjuangannya seperti apa sih, Bu? Ya dari nol, dari mulai bertanya dari sana kemari agar bisa ikut atau bisa seperti anak-anak yang lain. Saya ingin anak saya juga membawa nama baik untuk kita Ponorogo, terutama apa SD atau SMP, semua sekolah yang membawai anak saya. Sempat kira nggak, Bu, anaknya sampai diterima di universitas ternama? Saya tidak pernah sampai ke situ. Cuma itu coba-coba saja ke ITB itu. Kebetulan lolos. Saya doa mudah-mudahan anak ini tembus dengan apa yang dia cita-citakan. Kenapa? Pesimisnya kenapa, Bu? Karena kondisi ekonomi atau? Ya, karena masalah ekonomi, saya semua karena ekonomi. Terus di situ penerimaannya mahasiswa itu sangat baik kepada kita semua. Jadi dari mulai orang tua sampai anak-anak itu sangat baik sekali. Kisah Afan juga sempat ramai di media sosial karena di dalam rumah sederhana ini disebut sebagai toko piala. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agisa Febila pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.